Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh History. Yuk coba kerjakan latihan soal P3K 2021 untuk mengevaluasi kemampuan kamu mengerjakan soal-soal P3K terkini. Tenang saja, lengkap dengan jawabannya. Potensi pedagogik dengan materi teori belajar. Simak dengan baik. Nah, sebelum kita membahas secara lengkap, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History dengan cara like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Let's go. Soal yang pertama, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Sibernetik, yang E. Konstruktivistik. Mana yang tepat? Di sini kata kuncinya adalah konsep-konsep, kemudian ada menekankan pada keaktifan siswa, dan yang terakhir terwujudnya belajar yang efektif dari peserta itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah ya yang E. Konstruktivistik ya. Ini teori belajar yang menekankan pada keaktifan, konsep-konsep belajar, dan terwujudnya niat peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Nah, di sini teori belajar behavioristik yang dilakukan oleh guru yang tepat adalah yang C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jadi kata kunci untuk teori belajar behavioristik itu ada stimulus, kemudian ada respon. Oke, gampang ya? Kita lanjut soal yang ketiga. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berinteraksi, B. Kemampuan mengemukakan pendapat, C. Kemampuan untuk memecahkan masalah, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan berkomunikasi. Nah, teori makna dari istilah kognitif itu adalah ya E ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Next, kita bahas soal yang keempat. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Simbolik, C. Konflik, D. Intuitif, E. Enaktif. Jawaban yang tepat adalah ikonik ya. Jelas ya, di sini ada kata kunci objek-objek, kemudian ada gambar-gambar, visual. Nah, ini masuk di tahapan ikonik. Next, kita bahas soal yang kelima. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Stimulus respon,
C. Shaping, D. Trial and error, yang E. Konseptualisasi. Yang tepat adalah yang D. Trial and error. Proses belajar peserta didik, sesuatu sampai dengan dapat respon, kemudian ingin yang dimiliki oleh peserta didik itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Nah, jawaban yang tepat prinsip belajarnya itu adalah trial and error. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami permasalahan, D. Mampu memecahkan masalah, E. Mampu mengalami sebuah kejadian. Jawaban yang tepat adalah D ya, mampu memecahkan masalah. Tahap konseptualisasi adalah terkait dengan konsep yang aktual ya, jadi mampu memecahkan masalah. Kita bergeser ke soal nomor 7. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Kognitivistik. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, yaitu B ya, konstruktivistik. Oke, lanjut ke soal yang ke-8. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Rekonstruktivistik, kemudian yang D. Behavioristik, E. Kognitivistik. Nah, di sini ada kata kunci stimulus dan respon jelas ya, yaitu jawabannya adalah behavioristik. Berikutnya soal yang ke-9. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Sibernetik, B. Kognitivistik, C. Humanistik, D. Behavioristik, yang E. Konstruktivistik. Nah, di sini ada kata kunci manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Nah, objeknya adalah manusia. Jadi, teori ini adalah teori humanistik ya. Humanistik jawabannya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar aktif, B. Belajar emansipatoris, C. Belajar konsep, D. Belajar praktis, yang E. Belajar teknis. Nah, jawaban yang tepat apa nih tipe belajar menurut Habermas? Kecuali ya. Nah, jawabannya adalah A. Yang bukan itu adalah yang A, yaitu belajar aktif. Yang keempat ini adalah tipe belajar dari Habermas. Demikian yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga bisa mengikuti seleksi P3K dengan lancar, dengan baik, dan pada akhirnya dinyatakan lulus. Terima kasih, sampai jumpa kembali. See you next time ya. Bye-bye.